Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar pendidikan Pancasila untuk kelas 3 dari buku Kurikulum Merdeka. Bab 3, berbeda itu indah, pada bagian evaluasi di halaman 116 sampai dengan 120. Yuk, gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas evaluasi. Berilah tanda silang pada jawaban yang tepat. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Gambar di samping adalah pakaian adat yang bernama baju ulos. Baju tersebut berasal dari Sumatera Utara. Yang nomor 2, gambar di samping adalah rumah adat Honai. Rumah adat tersebut berasal dari Papua Barat. Ketiga, pakaian adatku ule balang. Tarian daerahku saman. Aku berasal dari Aceh ya. Kemudian nomor 4, perhatikan gambar berikut. Nama permainan di samping adalah apa ini? Sapintrong. Perhatikan lirik lagu berikut. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, masak sabigi di hurung bari-bari. Lagu tersebut berasal dari mana adik-adik? Dari Kalimantan Selatan. Berikutnya yang bagian B, jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Nomor 1, Sonia berasal dari Kalimantan Timur dan Maruna berasal dari Papua. Ketika bertemu mereka berdua tidak bisa menggunakan bahasa daerah masing-masing. Tulislah apa yang harus mereka lakukan agar bisa berkomunikasi. Nah, yang ini tentunya menggunakan bahasa persatuan. Bahasa ya, persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kemudian nomor 2. Lagu Gundul-Gundul Pacul adalah lagu daerah yang berasal dari Jawa Tengah. Tulislah lirik pada bait pertama lagu tersebut. Oke, kita tulis ya. Gundul-Gundul Pacul, Gembelengan. Kemudian Nyanggi, Nyanggi, Wakul-kul, Gembelengan. Kemudian wakul, glimpang, segane, dadi sakratan. Nah, ini diulang lagi. Wakul, glimpang, segane, dadi sakratan. Kemudian berikutnya, perhatikan gambar berikut. Dari gambar tersebut, tentukan nama tarian adat masing-masing gambar tersebut. Nah, yang A adalah tari pendet. Yang B adalah tari lilin. Yang C adalah tari saman. Kemudian berikutnya, perhatikan teks berikut untuk menjawab nomor 4 dan nomor 5. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu Riau. Nama bahasa Indonesia disepakati pada peristiwa Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Bunyi dari bagian ketiga Sumpah Pemuda adalah menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan diikrarkannya Sumpah Pemuda, maka bahasa Melayu yang sudah digunakan sejak pertengahan abad 7 itu disepakati menjadi bahasa Indonesia. Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia disepakati sebagai bahasa nasional. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 36, bahasa Indonesia adalah bahasa negara. Jadi, bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Nomor 4, pernyataan yang sesuai dengan informasi pada teks tersebut adalah, nah ini bisa kita berikan tanda benar dan salah ya.
atau kita centang saja. Yang pertama ini bahasa Indonesia diresmikan pada peristiwa Sumpah Pemuda, benar. Kemudian menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, bukan ya? Harusnya adalah bahasa negara. Sumpah Pemuda terjadi pada tanggal 28 Oktober, nah ini harusnya 28. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan. Nah ini nih, bahasa persatuan ya, yang ini benar. Yang kelima, bahasa Indonesia disepakati pada 28 Oktober 1928. Sudah berapa tahunkah bahasa Indonesia menjadi bahasa persatuan Indonesia hingga saat ini? Oke, berarti kita kurangkan saja sekarang tahun 2025. Ya, kalau video ini berarti di tahun depan, berarti disesuaikan saja. Kita kurangi dengan 1928. Nah, ini adalah 97 tahun. Oke, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG dan Facebooknya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.